Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Zahra Wadia dari kelas 8I, ingin mempresentasikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Zaina, Zevanya, dan Kaila. Berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1996 tentang Memorandum DPR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu 1. Undang-Undang 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Peraturan pemerintah atau PP, 5. Keputusan Presiden, dan ke-6 peraturan pelaksana yang terdiri dari peraturan menteri dan instruksi menteri. Selain itu, berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu 1. Undang-Undang 1945, 2. TAP MPR, 3. Undang-undang, 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, 5. Peraturan pemerintah atau PP, 6. Keputusan Presiden, 7. Peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden, dan yang kelima, peraturan daerah. Dan yang terakhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nama saya Zaina Apisa Putri dari kelas 8I. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD mengikat setiap warga negara berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Dan dalam hukum dasar UUD Negara Republik Indonesia merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Secara historis, UUD dibentuk atau disusun oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD sendiri sudah diubah sebanyak 4 kali sebagai jawaban atas tuntutan reposisional dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan tata cara perubahan dengan singkat. Yang pertama yaitu ada tidak mengubah pembukaan UUD Negara Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat yaitu penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu melakukan perubahan dengan cara addendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya untuk kepentingan bukti sejarah. Nomor 2. Proses penyusunan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Proses peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut dengan Perpu. Perpu sendiri dibentuk oleh presiden
yang dibuat dalam keadaan darurat dalam arti persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Adapun beberapa proses yang saya akan jelaskan, yaitu pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancang undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah undang-undang menjadi undang-undang. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal tersebut, pemerintah mendapatkan persetujuan DPR dalam rapat paripurna. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam hal peraturan pemerintah pengganti, jika tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam rapat paripurna, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. DPR atau Presiden mengajukan rancangan undang-undang dengan pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Proses penyusunan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana semestinya. Ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. PP ditetapkan oleh Presiden. Berikut ini proses penyusunan PP sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut. Tahap perencanaan rancangan PP disiapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah. Kedua, tahap penyusunan perancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah. Ketiga, tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden, lalu diundangkan oleh Sekretaris Negara. 5. Proses penyusunan peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan UU yang lebih tinggi. Proses penyusunan peraturan Presiden sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut. 1. Dalam penyusunan peraturan Presiden, Pemnakarsa membentuk panitia antar kementerian atau non antar kementerian. B. Keharmonisan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 6. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi adalah aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan dengan gubernur. Pemerintah pusat bisa membatalkan Perda jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan Perda sebagai berikut. A. Rancangan Perda diusulkan oleh DPRD dan Gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan DPRD Provinsi, proses penyusunannya sebagai berikut. DPRD Provinsi mengajukan rancangan Perda ke Gubernur secara tertulis. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan tersebut. Jika mendapat persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan Gubernur menjadi Perda Provinsi. C. Apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur, proses penyusunannya sebagai berikut. Gubernur mengajukan rancangan Perda ke DPRD Provinsi. DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur. Nama saya Kayla Nuranisah dari 8I dan kelompok saya ada saya, Anya, Zaina, dan Reva. 7. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Proses penyusunan peraturan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. A. Rancangan Perda dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan Perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan Perda kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama rancangan
perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. C. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kepada kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. D. Sikap positif peraturan perundang-undangan nasional. Penerapan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, lugas, manusiawi, konsekuen, dan tidak diskriminatif